Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dimanapun kita berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menghadirkan satu lagi ulasan yang menarik dari Dr. Tony Rashid terkait dengan dinamika pilkada khususnya di DKI Jakarta dan di daerah Jawa Barat, yang terfokus pada dua figur utama, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Ridwan Kamil, di mana tarikan di koalisi Kim sampai hari ini masih belum menyerah, walaupun Partai Golkar sendiri menginginkan Ridwan Kamil di Jawa Barat karena memang mereka pertama tidak ingin kehilangan teritorial Jawa Barat sebagai basis partai besar dan punya basis yang besar, jumlah penduduk yang sangat besar se-Indonesia. Yang kedua adalah Ridwan Kamil, dari sisi survei beliau sangat didukung oleh rakyat Jawa Barat untuk menjadi gubernur di Jawa Barat. Artinya survei dia ada satu survei yang nyaris menyentuh angka 50% dibanding calon-calon yang lain yang meninggalkan mereka jauh, selisihnya amat jauh. Demikian juga sebaliknya di DKI Jakarta, setidaknya ada survei terakhir dari Litbang Kompas yang menempatkan Anies masih di posisi puncak dengan hampir nyaris 30%, sementara posisi kedua adalah Ahok ya 20% dan posisi ketiga Ridwan Kamil 8,5%, dan seterusnya. Misalnya Kaisang hanya 1% didukung rakyat Jakarta. Bahkan di survei yang lain di bulan yang lalu misalnya ada yang mengatakan bahwa Anies telah melampaui 40-an%, sehingga di atas 40% rata-rata kandidat yang lain, sementara Ahok 17% dan Ridwan Kamil di bawah itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, Golkar tidak akan mempertaruhkan Partai Golkar ya Ridwan Kamil di DKI Jakarta karena memang peluangnya sangat tipis dibanding bila melawan Anies Rashid Baswedan, apalagi itu head to head. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, satu tulisan yang uraian yang menarik sekali dari Tony Rashid ya tentang dua daerah teritorial atau Jawa Barat maupun DKI, dan kaitan masalah dua kandidat yang dicoba dihadap-hadapkan, yaitu Ridwan Kamil dengan Anies Rashid Baswedan, di mana Ridwan Kamil oleh Golkar ingin Golkar di mana Ridwan Kamil Golkar menginginkan beliau bertarung di Jawa Barat, sementara koalisi kayak Gerindra, koalisi Kim lah ya, Indonesia Maju termasuk Golkar dalamnya, Gerindra dan PAN menginginkan Ridwan Kamil di Jakarta. Namun saudara sekalian, dengan perkembangan Anies yang semakin kuat ya, saya kira agak sulit untuk menempatkan Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, sementara Anies sendiri hingga hari ini sudah didukung oleh setidaknya pertama Nasdem ya, kemarin juga saya mengumumkan secara resmi DPP-nya, kemudian ada PKS yang sebelumnya juga sudah, terkecuali PKB yang baru di tingkat wilayah yang mengumumkan mendukung Anies, walaupun DPP-nya secara resmi belum mengumumkan. Bahkan DPP ingin duduk bersama dulu, diskusi dulu wakilnya Anies siapa dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari itu semua saudara sekalian, kita coba bacakan uraian yang sumbernya dari Dr. Tony Rashid, seorang pengamat politik dan pemerhati bangsa, yang kita ambil dari Twitter ya, diuraikan sebagai berikut. Ridwan Kamil dan Golkar memutuskan untuk mengambil langkah realistik dengan memfokuskan Ridwan Kamil maju di Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur. Sementara Anies Rashid Baswedan terlalu kuat di Jakarta sebagai incumbent yang memiliki basis pendukung fanatik dan solid sejak tahun 2017 yang lalu. Dan Ridwan Kamil sebagai incumbent memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih kemenangan di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, bujuk rayu dari Jokowi, Gerindra, dan PAN kepada Ridwan Kamil untuk melawan Anies di Jakarta ternyata tidak berhasil. Deddy Mulyadi dan Bima Arya yang disiapkan Gerindra dan PAN untuk maju di Jawa Barat pun mengalami situasi sulit setelah Ridwan Kamil memutuskan untuk kembali bertarung di Jawa Barat.
Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan bahwa Anies Baswedan terlalu tangguh untuk dilawan di DKI Jakarta. Kelas Anies adalah kelas capres. Kesalahan strategi pada Pilpres Februari lalu membuat Anies kalah, meskipun peluang kemenangannya sebenarnya sangat besar. Sosok Anies cukup sempurna untuk dijual. Sayangnya tim suksesnya itu, kalau ini ulasannya terkait dengan Pilpres yang lalu ya, Anies dan para pendukungnya harus belajar dari kesalahan ini jika ingin tetap punya harapan ke depan. Saudara sekalian, sebagai tambahan bahwa sekalipun secara keseluruhan di Provinsi DKI Jakarta termasuk suara luar negeri dari Pilpres yang lalu, di DKI Jakarta itu adalah Prabowo mengungguli Anies dengan angka yang sangat tipis, yaitu 30-an ribu saja. Itu pun suara berapa juta dari luar negeri. Tetapi sesungguhnya hanya kalau DKI di luar negeri, maka Anies mengungguli Prabowo dengan angka di atas 300.000. Itu yang clear ya. Itu di atas 300.000 suara warga DKI memilih mengalahkan Anies unggul di DKI Jakarta. Di Pilpres yang lalu, nanti Anies kalah ketika suara dari luar negeri yang penuh dengan, ya kalau luar negeri kan miliknya Jokowi semua itu, karena duta besarnya diangkat oleh Jokowi semua termasuk yang Prabowo. Jadi bisa jadi orang lain menang, bisa jadi Prabowo menang. Itu yang kemudian membuat suara luar negeri membuat Anies kalah dari Prabowo 300-an ribu suara. Jadi nggak benar juga beberapa petinggi, mohon maaf, Gerindra yang selalu mengatakan ya Prabowo kan menang di DKI, padahal sebetulnya DKI dalam pengertian kalau di pilkada di non luar negeri, Anies jauh mengalahkan Prabowo dengan angka 300-an ribu gitu. Nah, kita lanjut. Anies kembali maju di Ridwan Kamil yang semula digadang-gadang menjadi lawan Anies akhirnya memutuskan untuk balik kanan. Popularitas, elektabilitas dan elektabilitas Anies Jakarta terlalu kokoh untuk ditandingin. Berbeda dengan kemudian ini tulisan, ini wawancara ya, jadi kemudian diulas. Jokowi dengan mudah mengalah, bukan hanya Ridwan Kamil yang memutuskan mundur, tetapi juga Kaisang putra bungsu Jokowi ini pun tidak jadi maju di Jakarta. Jangan lihat Kaisang dan PSI-nya terlalu kecil untuk berharap bisa melawan Anies, tapi lihatlah sosok di balik Kaisang dan PSI. Dia adalah Jokowi, presiden saat ini. Jokowi membuktikan bahwa mengalahkan Ganjar yang didukung oleh Megawati dengan berbagai macam cara, bukan karena pengaruh dianya, tetapi alat kekuasaan yang dia gerakan yang menyebabkan Anies dan Ganjar kalah. Itu Jokowi kemarin sebagai presiden, bukan karena dia pribadinya, bukan karena pengaruh dia secara pribadi, tapi karena pengaruh alat kekuasaan yang digerakkan mulai dari aparat sampai bansos sampai macam-macam. Itu yang membuat Anies kalah di Pilpres atau termasuk juga Ganjar. Jadi bukan hebatnya Jokowi, salah ini analisanya. Karena kecurangan dan keculasan Presiden Jokowi dalam Pilpres itulah yang membuat. Nah, ini coba untuk maksakan Kaisang misalnya, tetapi saya kira agak sulit karena ini DKI Jakarta, bro. Dulu Jokowi telah mencoba itu dengan mendorong habis Ahok, menggerakkan seluruh aparat, mencoba mengulir, tetapi tidak berhasil melawan Anies di DKI Jakarta. Oleh karena itu, saudara sekalian, boleh dikata hingga hari ini Anies belum menemukan lawan tanding yang setara di Pilgub DKI Jakarta. Kecuali jika Jokowi mau turun kelas dan nyagup di Jakarta untuk melawan Anies. Saya kira sekalipun hari-hari ini kalau Jokowi mau misalnya mencalonkan diri di DKI Jakarta, tidak lagi menjadi presiden DKI Jakarta, akan dikalahkan dengan mudah oleh Anies. Jokowi sebetulnya awalnya didukung oleh jaringan PDIP dan jaringan, kira dia seorang yang populis waktu itu ya. Namun kini Jokowi tidak ada artinya lagi dengan jika dibanding PDIP. Dia hanya mengandalkan keculasan
dan alat negara ketika dia masih presiden untuk menggerakkan itu, dan itu kemudian mereka bekerja untuk menangkan sesuai kehendaknya. Tetapi kalau kini dia bertarung di Pilkada DKI Jakarta yang aneh, saya yakin dia kalah jauh karena memang apalagi terjadi perdebatan di podium. Misalnya Jokowi dengan narasi yang sangat sederhana, bahkan tidak banyak narasinya dibanding Anies yang pintar, cerdas, akan menguasai panggung dan mempermalukan Jokowi bila itu satu panggung dalam kaitan membahas soal-soal program untuk kesejahteraan rakyat di Jakarta ke depan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, saya kira ini satu Tony Rasi, sumber memang Tony Rasi tulisan ini, tetapi bukan ditulis oleh Tony Rasi, tapi ditulis seseorang yang kemudian kita kutip di sini ya ditulis oleh Munirah, yang dimuat di Twitter tanggal 24 Juli 2024 ini, yang gambaran seperti tadi yang disebutkan bahwa Ridwan Kamil agak sulit untuk, kalau dia dipaksakan di Jakarta, sulit untuk mengalahkan Anies, di mana Anies. Nah, oleh karena itu hingga hari ini saudara sekalian, di DKI Jakarta itu yang bisa memenuhi syarat itu baru Anies. Belum ada partai lainnya memajukan calonnya. Terkecuali PKB itu di tingkat wilayah, PKS sudah sampai di tingkat DPP, yang mencalonkan Anies, dan kemarin 3 hari yang lalu Partai Nasdem yang mencalonkan Anies tanpa syarat, ya. Nah, mungkin di hari-hari mendatang ya nanti kita lihat partai-partai yang tersisa seperti Kim ini, apakah katanya sudah ada cuma belum diumumkan. Yang kalau kemarin-kemarin kita dengar Kim ini, terutama Gerindra dan PAN kan menginginkan, sebagaimana disebutkan, menginginkan Ridwan Kamil. Namun Ridwan Kamil dengan elektabilitas yang rendah di Jakarta, sementara sangat tinggi di Jawa Barat, Golkar tidak mau melepaskan Ridwan Kamil untuk dimangsa oleh Anies di DKI Jakarta. Tetapi dia bila di Jawa Barat, 2 keuntungan dapat di Golkar, gubernur dapat kemungkinan besar, dan teritorial Jawa Barat bisa diselamatkan untuk Golkar, milik Golkar. Nah, kira-kira demikian kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.